Aksiru padha ngake-ake sapa sira kabeh minas sholati saking maca selawat alaya ing atase ingsun. Fa inna sholatakum maka sunne selawat sira kabeh alaya ing atase ingsun iku magfiratun iku dadi pengapura lidunubikum marang dosa-dosa sira kabeh. Watlubu lan padha njaluk sapa sira kabeh ilaya marang ingsun ad-darajata ing derajat wal wasilata lan wasilah perantara. Fa inna wasilati maka sunni perantaraku inda rabbi ing dalem sandinge pangeranku iku syafaatun. Di hadis yang lain iku syafaati iku pertolonganku lakum, pertolongan lakum kanggo sira kabeh. Rawahu min watake hadis sapa Ibnu Asakir sapa Imam Ibnu Asakir anil Hasan bin Ali saking Hasan bin Ali. Jadi Rasulullah ini juga menganjurkan lagi supaya kita baca selawat kepada beliau. Karena selawat itu bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika habis adzan, kita bisa adzan itu kita dianjurkan membaca doa. Apa doanya Mas habis adzan itu? Allahumma rabb hadzal bait. Terus? Oh, bukan. Oh, keliru itu. Apa? Doanya apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Kalau enggak hafal berarti ya jarang baca semacam saya. Ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Kemudian Ati Sayyidina Muhammadin wasilata wal fadil. Ati Sayyidina Muhammadin wasilata wal fadil. Ini orang yang mau baca doa ini maka nanti akan diampuni dosa-dosanya, kemudian dia itu akan kalau ahli surga akan ditambah derajatnya sama Rasulullah, kalau ahli neraka akan ditambah akan diberi syafaat khusus sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Rasulullah mengatakan apa yang dimaksud wasilah itu apa? Wasilah itu adalah pertolonganku nanti di hari kiamat. Pertolongan itu bisa berupa Anda sebetulnya masuk neraka, dikeluarkan dari neraka. Anda sebetulnya surganya yang tingkatan rendah ditambahi sama Rasulullah. Ya namanya itu wasilah perantara semacam itu. Jadi Rasulullah itu punya hak prerogatif nanti di akhirat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan para nabi itu sudah punya doa mustajab masing-masing dan dimanfaatkan ketika di dunia. Contohnya Nabi Nuh, doanya yang mustajab digunakan untuk bikin banjir bandang, ya toh. Nabi siapa? Semuanya sudah punya doa mustajab, tapi dimanfaatkan di dunia. Cuma saya yang doanya tak simpan di akhirat nanti untuk para umat pun nanti. Ini keistimewaan Kanjeng Nabi semacam itu. Jadi bahkan ada cerita di kitab Tadhkirah Al-Qurtubi atau yang lainnya, ketika para manusia itu sibuk bingung dengan keadaan hari kiamat, mereka mencari para nabi. Tapi para nabi itu ketika diminta pertolongan, jawabannya nafsi. Wah, aku aja bingung mikir awakku, kok mikir sampean. Nafsi diriku, gimana semacam itu. Maka mereka bingung, akhirnya ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi omongannya bukan nafsi, umatku. Nasibnya umatku gimana ya? Nah, ini Kanjeng Nabi semacam itu. Beliau tidak mikir dirinya, mikir umatnya. Bedanya Kanjeng Nabi dengan nabi-nabi yang lain semacam itu. Bukan berarti nabi lain itu tidak mikir umatnya, ya nabi lain itu mikir umatnya. Cuma bedanya Kanjeng Nabi itu punya doa yang disimpan khusus untuk umatnya nanti di hari kiamat. Dan nabi-nabi lain tidak punya itu. Bedanya itu. Karena doa-doa mereka yang mustajab sudah dimanfaatkan di akhirat. Di dunia. Dan Kanjeng Nabi dimanfaatkan untuk akhirat. Karena itu perbanyaklah membaca salat kepada Kanjeng Nabi sehingga kita dikenal. Kenapa? Karena ketika kita baca salawat nanti ada malaikat yang membawa bacaan kita disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini loh Mas Ru baca salawat pada jenengan. Maka semakin kita banyak baca salawat, Kanjeng Nabi akan kenal sama kita. Para sahabat itu bertanya, Kanjeng Nabi, gimana jenengan bisa tahu
fakot arimta, atau dalam riwayat lain fakot balaita, jenengan itu sudah rusak tubuhnya. Karena pikiran para sahabat itu Nabi Muhammad kalau meninggal dunia tubuhnya ya hancur binasa seperti jenazah-jenazah yang lain. Kanjeng Nabi mengatakan innallaha harrama kalau bahasa Arabnya saya lupa, namanya semacam ini. Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasadku, jasad para nabi. Jadi jasadnya para nabi itu tidak akan hancur, tidak akan rusak dimakan oleh bumi. Kemudian dalam riwayat lain, al-anbiya'u fi kuburihim yusalluna. Para nabi itu dalam kuburan itu sholat. Sholatnya bukan karena sholat 5 waktu wajib, enggak. Sholat untuk mencari kenikmatan. Itu para nabi. Jadi mereka punya kelebihan sendiri-sendiri. Kelebihan dibandingkan manusia biasa. Jadi kanjeng Nabi itu meskipun sudah meninggal dunia, hakikatnya masih hidup. Dia tiap hari dapat laporan, tiap waktu dapat laporan, ini Mas Rul baca salat jenengan sehari segini, ini Mas Ruslan, ini Pak Farid tidak baca loh, ya dapat laporan semua. Yang ketika dilaporkan itu senang, yang tidak baca itu yang malu nanti ketika untuk kanjeng Nabi. Ngakunya cinta sama kanjeng Nabi, tapi kok tidak baca salat kepada kanjeng Nabi. Cuma ya, memang agak repot terus terang. Kalau saya ini kadang-kadang kalau jualan laku baca sholawat, alhamdulillah baca sholawat. Ya, itu anjurannya semacam itu. Ya supaya memang tujuannya dunia, tujuannya rezekinya lancar. Cuma ya itulah anjurannya habis misalkan bisnis sukses, deal, ya baca sholawat. Kan gitu kan. Insya Allah nanti tambah sukses lagi. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum wa a'lam bisawab wa ilaihi marji'un. Mungkin mau tanya mungkin.